Saya diperlihatkan Tuhan itu umat Tuhan yang kacau, saudara. Saya sudah sampaikan sebelum tahun ini berakhir akan terjadi masa susah. Masa susah. Kalau Anda berdoa, Pak, kami pasti nggak ngalami. Amin. Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbagailah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Waktu saya doa, saya diperlihatkan Tuhan itu umat Tuhan yang kacau, saudara. Saya sudah sampaikan sebelum tahun ini berakhir akan terjadi masa susah. Masa susah. Kalau Anda berdoa, Pak, kami pasti nggak ngalami. Amin. Tapi Tuhan izinkan supaya hatimu terarah pada Tuhan sebetulnya. Jadi terjadi masa susah. Saya sudah sampaikan sebagai penasihat pelayanan ini, nanti kalau itu terjadi semua serba sulit, bensin dengan sulit, semua bahan bakar atau apapun sulit naik, jangan panik. Kita punya Tuhan yang besar, Yesus namanya. Tepuk tangan bagi Dia. Nah, sebelum tahun ini berakhir masuk masa yang susah, saudara. Lalu ada orang tanya, bagaimana supaya saya bisa lewat masa susah itu? Ya harus siapa cuma satu, intim sama Tuhan. Intim sama Tuhan, tidak ada jalan lain. Yang bisa membuka Anda channel dalam kerjaan, dalam bisnis, dalam apapun itu hanya Tuhan. Makanya intim sama Tuhan itu lebih penting daripada hartamu.
Intim dengan Tuhan lebih penting daripada, lihat saya ke depan, daripada apa yang kau punya, apa yang kau kejar. Intim sama Tuhan. Karena kita nggak tahu kapan dipanggil pulang Tuhan, tapi waktu-waktu sudah mendesak. Dan nanti pada waktu dipanggil pulang Tuhan, semua dengarkan baik-baik, engkau akan diadili masing-masing. Ya, dan tidak ada pengadilan itu disokok, nggak bisa saudara, itu pure, murni. Karena itu terbuka, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Pada waktu saya lihat penglihatan kemarin saudara, itu masa yang kacau. Dan saya lihat jelas ini, orang-orang itu saya tunjukkan, teman-teman memperhatikan, saya pakai talit untuk berbicara dengan Tuhan, ya. Dan saya lihat penglihatan itu orang-orang membangun patung tuangan. Membangun patung tuangan itu ada dalam kitab Keluaran. Orang-orang begitu panik tanpa pimpinan Tuhan, bergerak maunya sendiri. Meskipun gereja, meskipun persekutuan, meskipun maybe pray, but not lead by God, tidak dipimpin oleh Tuhan. Dalam kepanikan mereka mencari apa yang bisa disembah. Dalam kepanikan, perhatikan baik-baik. Dalam kepanikan itu mereka membangun berhala. Pengurus perlu dengar ini supaya pengurus hidup dengan iman. Tidak usah gajian juga ada apa-apa, tapi iman. Bisnis, Anda mungkin bisa membangun atau meminta sesuatu dari Tuhan. Tapi saya katakan, ingatkan, itu bukan segala-galanya. Karena Alkitab mencatat jelas manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Seperti yang katakan. Karena kalau engkau punya roti tanpa pimpinan Tuhan, liar. Meskipun ngomongmu Yesus. Saya lihat bagaimana penglihatan itu ditunjukkan, ini akan terjadi. Orang membangun patung tuangan. Dan Anda lihat ya dalam kitab Keluaran itu, orang mengumpulkan perhiasan, mengumpulkan apapun, dilebur dan jadi patung. Sehingga bilang, inilah Allah yang menuntun kami keluar dari padang gurun. Mereka lupa akan Tuhan. Dan saya dengar baik-baik. Maka saya ngomongkan, sebelum kesusahan itu terjadi, pada waktu kesusahan besar terjadi 4 hal. Anda mungkin saya ingatkan sedikit, 4 hal. Pertama, digoncang untuk dipadatkan. Itu yang pertama. Yang digoncang untuk dipadatkan apa Pak? Doamu, imanmu digoncang untuk dipadatkan. Nanti, tidak lama ini. Yang pertama terjadi digoncang untuk dipadatkan. Kalau Anda, contoh Anda berdoa untuk 100 jiwa, ya imanmu 100 jiwa. Kalau Anda berdoa untuk 1000 jiwa, maka digoncang untuk dipadatkan jadi 1000 jiwa. Ngerti, angkat tangan dulu. Anda ngerti ya? Jadi kalau Anda minta sesuatu dengan Tuhan, Anda digoncang ke arah situ, supaya Anda padat. Tidak Kristen gampangan atau kanak-kanak. Yang kedua, semua tulis, yang terjadi moral rusak. Sebelum tahun ini berakhir, saudara, itu terjadi kesusahan yang besar. Dan moral bisa rusak. Kenapa? Engkau bisa meninggalkan Tuhan. Contoh, gampang, istri Ayub. Istri Ayub itu ngomong, kutuki Allahmu. Masakan engkau masih bertekun dengan dia? Engkau sudah menerima hal yang buruk. Ayub jawab begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Engkau hanya mau terima yang baik, sedangkan yang buruk engkau tidak mau terima. Ini terjadi nanti. Kalau Anda dekat sama Tuhan, saya katakan tidak akan terjadi. Ngerti, angkat tangan. Kenapa? Karena rohmu dipersiapkan. Ya, moral yang kedua rusak. Meskipun pelayanan, jadi tidak dilihat dari pelayanan, tapi dari yang di sini. Nanti katakan moral rusak. Makanya banyak orang dispresi. Meskipun dia doa, makanya doa itu penting. Kalau ada kuasa Tuhan, itu mengusir segala sesuatu yang membuat engkau tertekan. Nanti angkat tangan. Mematahkan itu. Dispresi. Ya, maka dengar di blessing harus tajam. Bukannya diundang sana sini untuk family care. Kalau nggak tajam percuma, harus tajam. Ya, kalau dikerasi mereka tidak mau buka pintu, nggak usah diterima. Jalan terus. Saya yang dukung. Ngerti, katakan amin. Ya Doni ya, Denny juga ketua Blitar. Saya yang dukung. Contoh, nggak usah ke rumah, khotbahmu keras, nggak usah takut. Saya dukung. Yang kedua, moral rusak. Hanya orang berdoa, kami tidak mengalami apapun, kami sudah doa puasa tidak mengalami perubahan, orang doa untuk itu. Dan tidak terjadi sesuatu, seizin Tuhan, moral rusak. Yang ketiga, semua tulis baik-baik. Orang akan terikat dengan pekerjaan, karena hidup tambah berat. Bukan terikat dengan firman, tapi oleh pekerjaan. Ini gobloknya anak-anak Tuhan. Hamba Tuhan PK yang dicari, bukan firman.
Nanti katakan amin. Bukan lagi firman, saudara. Firman ini berlangsung kekal. Siapa yang percaya katakan semua. Kamu tidak ada duit pun bisa tenang. Sebetulnya loh, sebetulnya. Hidup tanpa diperberat. Kebutuhan makin banyak, cicilan makin banyak, macam-macam, utang makin banyak. Susah meninggalkan pekerjaan karena ini menjadi sumbermu. Saya kata belum tentu. Firman menjadi sumbermu. Tepuk tangan bagi Roh Kudus semua. Anda boleh kerja, tapi untuk urusan mujizat itu urusan Tuhan. Anda harus percaya itu. Yang terakhir akan terjadi. Dengar baik-baik. Ya. Pertama, digoncang dipadatkan, moral rusak. Yang kedua, terikat akan pekerjaan. Yang ketiga, semua belajar ke depan. Firman dianggap dusta. Aku sudah mengalami, aku sudah melakukan, tidak ada perubahan, percuma, sungguh-sungguh dusta. Iblis main kenceng. Tapi Anda harus ingat baik-baik bahwa kegoncangan terjadi supaya hatimu terarah sama Tuhan, terpaut sama Tuhan. Nanti katakan amin. Anda boleh mengalami tekanan apapun setelah ke depan. Selama Anda minta sama Tuhan jaminan, maka engkau akan survive. Ya, jaminan sampai engkau selesai. Jaminan Tuhan. Maka saya ngomong apa yang saya lihat. Lalu waktu saya doa kemarin, saya lihat orang-orang itu panik. Lalu membangun patung tuangan dari emas. Maka saya ngomong dalam nama Yesus, saudara. Jangan ada berhala di hatimu. Jangan ada berhala di hatimu. Hanya Yesus yang menjadi kekuatanmu. Tidak ada yang lain. Kalau Pak, saya ini kere sukses Pak. Amin. Karena ingat, kadang-kadang waktu kita miskin, kita tekun doa. Tapi waktu kita diberkati one by one, mulai males doa. Di sini nggak ada, luar angkasa tuh. Anda lupa soal minyak yang harus turun dalam bencanamu. Anda lupa soal perkenanan Tuhan. Semuanya saya ke depan. Maka dengar, pada waktu nanti saudara, ini kata saya bilang, orang membangun patung tuangan untuk disembah. Dan nanti ada namanya, saya lihat penglihatan juga Dewi Milkom. Apa Pak artinya? Ini lihat sendiri PR buat Anda. Bukan yang dengarkan tapi doa. Ingat baik-baik, kita hidup dijamin Tuhan. Kita hidup dengan Tuhan. Kita hidup dengan dikasih nafas dari Tuhan. Ngerti angkat tangan. Kalau Pak, anakku nggak bisa bayar sekolah, belajar doa, jangan minta. Ajari istrimu doa. Ajari suamimu doa. Ajari anakmu, just pray. Mintanya sama siapa? Tuhan. Cari, minta, cari, dan apa? Ketok. 3 hal. Apa? Pertama, minta perkenanan Tuhan, tulis ya. Yang kedua, cari apa yang menyenangkan Tuhan. Minta dulu, cari apa yang menyenangkan. Baru terakhir apa? Ketok. Maka pintu dibuka. Jadi jangan dibalik urutannya, minta ketok terus. Anda gak melakukan apa yang Tuhan mau. Dari mana? Dari Hongkong mujizatmu. I think ini ditumpang tangan semua ini. Jadi anak Tuhan kadang-kadang ketok aja, minta itu belakangan. Ya, minta apa yang Tuhan mau, cari apa yang menyenangkan Tuhan, ketok dulu, kebalik saudara. Anda harus pertama minta perkenanan Tuhan, ngerti angkat tangan. Jadi kalau Anda pengen mujizat terjadi, pertama minta perkenanan Tuhan, tulis itu. Yang kedua, cari apa yang menyenangkan Tuhan. Kalau Anda lakukan sesuatu, ke depan. Kalau Anda melakukan sesuatu A, B, C, D, apapun sampai Z, tapi ingat, apakah itu menyenangkan Tuhan? Kalau tidak menyenangkan Tuhan, stop. Kembali itu basic. Itu membuat kamu aman, ngerti angkat tangan. Baru terakhir ketok. Pintu dibuka. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda harus ngerti urutannya, jangan dibalik. Firman Tuhan jangan dibalik. Ketok aja, ketok. Tanpa minta perkenanan Tuhan, kakak dibuka. Bagaimana Tuhan, aku ngetok gak terjadi apa-apa. Saya kata, kembali ke awal. Mungkin dia tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak pemberesan, tidak apapun. Ada amin? Minta, cari, ketok. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Nanti kalau pulang ke rumah, diajari apa sampai Irmia? Minta. Tanganmu gini dulu, minta. Langsung yang diajari, minta.
Kedua, asking, cari. Apa yang menyenangkan Tuhan? Jangan otakmu duit terus, goblok. Utang supaya lunas. Kamu ketok tapi tidak minta apa yang Tuhan mau. Saya di Bible, lihat ke depan. Saya sebagai nabi di Bible Blessing tidak boleh mata duitan. Tuh Pak, tapi duit datang sendiri. Itu kalau hatimu berserah sama Tuhan. Contoh ya, ini saya kasih tahu 3 hal. Iman, harap, apa? Kasih. Saya ulangi, iman, harap dan kasih. Iman itu dipakai waktu kita ada di dunia. Semua dengar, yang nonton di rumah. Pada waktu kita masih hidup, iman terjadi. Yang kedua apa? Harap. Di dalam dunia perlu berharap, perlu pengharapan. Ngerti angkat tangan. Makanya yang iblis serang itu pengharapanmu. Ngerti angkat tangan dulu. Anda berdoa tidak jadi pengharapan yang digoyangkan. Tapi yang terakhir saya minta pengurus ini paham. Kasih. Kasih ini kalau semua tidak dijawab dan kau sudah berdoa puasa tidak terjadi sesuatu, belajar ngasih Tuhan apa adanya. Tepuk tangan bagi Yesus yang itu. Makanya kasih terbesar. Apakah kau mengasihi Tuhan? Itu penting. Iman, harap, kasih. Minta, cari. Mazmur 146. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbagailah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur 147. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub,
ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Mazmur 148. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Mazmur 149. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Mazmur 150. Haleluya. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Masih ada kutuk. Ini Ibu sudah bebas ini. Kita doa ya. Aku mohon kuasa hidup bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Lawat secara pribadi. Amin. Amin. Lanjut. Oke. Sekarang ke Nabire, Pravda. Selamat malam Pak Pravda. Selamat malam. Ya, silakan. Mau tanya apa? Ini Pak, tolong doakan kami rencana berangkat ke Nias dari Nabire. Saya dengan istri, dengan anak, apakah akan semua berjalan dengan baik? Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, lindungi anak-Mu Tuhan, bebaskan dari mara bahaya, bebaskan dari malapetaka, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, darah Yesus bentengi, selamatkan jiwa, keluarga, pulang pergi dengan selamat,
dan benteng api Roh Kudus Amin. dan darah Yesus melindungi. Amin. Amin. Apakah Lanjut. masih ada kutuk, Oke. Pak? Sudah tidak ada. Terakhir dari Salatiga, Pak. Nah, ini dari Salatiga ini. Febiola Nainggolan, silakan Bu. Mbak. Gimana? Jadi saya mau minta didoain soalnya kepala saya tuh sering banget sakit migrain dan harus Oke. minum obat baru bisa Kita tenang. doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Yesus bekerja, bebas yang jahat. Dari Yesus bebaskan, dari Yesus sembuhkan. Sembuh demi nama Yesus. Roh jahat